Pinpot, Yospin Podcast. Kembali di Pinpot, Yospin Podcast di episode ke-17. Episode 17. Di episode 17 kali ini masih ngobrol dengan orang-orang yang dekat-dekat juga. Hari ini gue bakal ngobrol sama seorang pemain keyboard. Mungkin yang dulu zamannya inbox masih berjaya pernah lihat muka ini. Gak apa-apa, lu komentar juga gak apa-apa. Emang ini mukanya kelihatan, Man? Enggak, soal kan ntar ada gue bikin thumbnail gue bikin thumbnail ya. Langsung aja deh. Kita hari ini ngobrol-ngobrol bersama Andrew. Yo. Yeay. Gitu. Gimana Dems? Gimana? Halo. Iya. Halo semuanya. Asik. Kenalin dulu dong. Awalnya lu ini sebagai apa, musician? Ya. Gimana awalnya? Oh ya. Jadi Sehari-hari lu sebagai apa? Aku sehari-hari itu full musician ya, Oh, iya. jatuhnya ya. Musician full time. Jadi ya. nggak ada kerjaan lain selain bermusik. Asik. Musik is my passion, you know. Ya. Bisanya itu doang sih. Pokoknya nggak jauh-jauh dari musik sih. Oke. Gitu. Sejak kapan jadi musisi? Yang benar-benar musisi? Dari lahir. Salah ya? Gila, itu emang benar-benar dari passion, you know. Passion banget. Dari kecil sih, dari SD itu udah main musik. Emang apa pertama kalinya? Dulu main keyboard tapi kayak yang masih bau-bau rohani gitu di gereja. Itu dari kecil udah main musik. Terus mulai SMP SMA tuh dapat duitnya dari lomba-lomba musik. Festivalan. Nah, itu kadang suka dapat juara 3. Juara harapan gitu. Berharap juara ya. Iya, juara 1 enggak pernah sih. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan biasanya juara 1 udah masif soalnya. Ya kan festival misalnya juara 1 gitu udah ya? masif ya. Iya. Nah, terus pertama kali jadi profesional musician itu umur berapa, Dems? Itu dari sekitar kelas 3 SMA itu udah mulai kayak jadi udah mulai ada kerjaan lah ibarat 17-an tahun berarti ya? Iya, 17 tahun. Jadi ada teman-teman yang udah lebih gede itu awalnya ngajakin. Jadi dulu kalau aku kan dari Jogja ya. Kalau di Jogja itu dulu aku suka datang ke tempat resto atau di mana. Di situ aku ngejam. Ngejam kan berapa lagu, terus kenalan sama orang-orang itu. Terus pas suatu saat pemain keyboardnya sakit perut. Kenapa masih sakit perut? Emang nggak bisa gitu sambil apa dia? Susah, sakit perutnya udah nggak ketahan banget gitu. Lucu banget aja gue. Ayo, okay. Karena udah kepepet kan, terus ya udah ditelepon. Bisa tolong gantiin nggak ini? Nah di situ aku bingung lah. Aku kan nggak pernah main, maksudnya main lagu-lagunya yang banyak-banyak gitu. Udahlah pokoknya ada pemain keyboardnya aja gitu. Oke. Ya udah akhirnya berangkat. Keyboard juga waktu itu nggak punya. Main di kafe tuh? Main di bukan kafe sih, restoran. Ya. Dulu belum punya keyboard, soalnya punyanya dulu kayak piano gede gitulah, jadi nggak mungkin dibawa kan. Ya udah dari situ gantiin, terus volumenya kecil karena takut salah kan. Takut ya. Ya koleksi lagunya masih dikit. Nah setelah itu dari situ banyak tawaran. Banyak tawaran yang mulai ini nih pelajarin lagu-lagu ini gini. Udah awalnya dari situ akhirnya mulai dapet job berapa kali di resto, terus di nikahan kadang di event, di hotel juga. Itu dari kelas 3 SMA kira-kira. Berarti jatuhnya session ya? Iya, session. Tapi punya band gak? Setelah itu baru bikin band. Nah, umur berapa tuh? Kira-kira kuliah. Iya, berarti udah awal-awal kuliah. 18 20 kali ya? Iya. Ngeband apa tuh? Ngeband. Jadi kalau dulu ngebandnya sih masih bawain lagu orang ya. Komersil sih jatuhnya, karena kan kita main dibayar, bukan bukan yang pengen tampil terus gak dibayar gimana. Pokoknya mainnya tuh majuin ke kafe apa ke resto, terus mereka mau bayarannya berapa, kita oke, baru kita main. Gitu. Oke. Reguler lah. Reguler. Tapi kan kalau reguler kan biasanya kan per satuan. Maksudnya per orang kan. Cuman ini satu band gitu berarti ya. Iya. Awalnya gitu.
Dulu awalnya karena diajakin temen atau gantiin temen pas sakit perut tadi tuh, Van. Gila, Terus lucu karena banget. lama-lama nggak cocok kan kalau bantuin gitu kan. Oh iya, Lihat iya. ini nggak cocok nih, penyanyinya gini, pemain drummernya gini apa Iya, gimana. iya, iya. Nggak sesuai genrenya lah. Akhirnya Mhm. coba ajakin teman yang masih seumuran juga, ada yang teman-teman SMA, kuliah gitu. Udah kita bikin band bareng yuk, coba. Terus latihan dulu. Zaman dulu masih latihan, Masih latihan, Van. bener. Iya, Iya. latihan. Audisi Audisi, gitu, ya. ya. Jadi punya band sendiri tapi kadang bantuin band Orang lain juga. juga. Oh. Iya. Tapi itu kan masih yang lingkupnya masih di kafe di resto kan. Maksudnya Iya, iya. pernah jadi band komersil nggak? Band komersil Band komersil pernah. pernah. Apa? Eh, Tahun berapa inget nggak? sekitar 2015 kali ya. Itu masih band yang tadi, bukan? Ini band yang komersil. Iya, maksudnya orangnya bukan yang tadi juga. Orangnya Beda ya? beda. Apa tuh? Ada lah pokoknya. Ada ya, pokoknya ntar ada fotonya lah ya. Soalnya nggak terkenal juga sih bandnya. Mungkin 2015 itu memang juga era bandnya kan banyak banget kan. Iya, benar-benar. Tapi nggak Jam. Melayu tapi kan. Enggak. Itu sebelum Melayu tuh. Melayu 2016-an ya, 16 17 ya. Iya, sebelum kayak ada ST12. Hampir itu baru mau keluar awal-awal tuh. Oh. Jadi Sempat masuk TV berarti ya? masuk TV gak cukup, Van. Enggak. Apa TV zaman sekarang tipis ya, boy. Sempat begitu. Sempat. Di mana? ITC mana? ITC asik. Iya kan waktu itu kan trennya gitu kan. Di tahun-tahun Iya, segitu iya. kan biasanya acara musik itu biasanya di parkiran Ya, mana? bener. Di ITC mana gitu kan. Kalau yang aku inget itu di PGC pernah tuh. Anjir, PGC itu Cililitan mana dong. ya? Iya. Pusat PGC. grosir Cililitan handphone. Iya. Handphone. Karena dulu masih belum tinggal di Jakarta, jadi tiap main di mana nggak pernah ngerti. Ini tempatnya di mana sih? Gitu. Pada saat itu 2015 itu masih di Jogja. Di Jogja. Jadi kebetulan promotornya juga orang Jogja. Oh, oke. Gitu. Cuman kalau promosi kan pasti ke Jakarta. Jadi misalnya Oh, ada gila. promosi, Ongkos banget dong. iya betul. Tapi kan ditanggung kan sama si Ditanggung. manajemen kan? Makan, pulsa ditanggung, Oh, gitu. penginapan ditanggung Oh. gitu. Jadi kalau lagi ada promosi apa ada manggung di Jakarta, Heeh. itu baru berangkat Oke. dari Jogja. Tapi bisa lama, di Jakarta bisa 1 bulan. Terus nanti karena ada personilnya yang punya keluarga juga, jadi boleh pulang dulu 2 minggu, nanti ke Jakarta lagi gitu. Oh, gitu. Iya. Waktu itu berberapa? Itu dulu kita berlima. Tetap main keyboard juga lu? Tetap main keyboard. Ya nggak, siapa tahu kan maksudnya kan ada yang awal main keyboard tiba-tiba berubah jadi main gitar. Main keyboard. Sesuai kebutuhan gitu. Iya, kan, iya, kan. iya. Oh gitu. Tapi merasakan pundi-pundi rupiah dari band itu nggak? Sempet nggak? Enggak sih. Nggak ya? Karena bandnya nggak naik, jadinya ya nggak ngerasain sih. Mungkin ngerasainnya lebih ke pengalaman aja ya. Jadi itu waktu itu bandnya itu disupport salah satu provider. Oke. Nah, jadi kita waktu itu pas ada dia launching produk apa gitu ya, kayak pulsa atau apa gitu. Jadinya pas itu ngincernya ke daerah-daerah, jadi kita dibawa tuh buat promosiin. Jadi selama kurang lebih itu bandnya itu kita itu setahun lebih ya. Itu band aku yang komersil dulu itu yang bawain lagu sendiri itu. Jadi kita sempat muterin Jawa, Bali, terus sampai Sumatera ya pernah sih sekali. Jadi ceritanya kayak tour, tapi cuman tour promosi sih. Ya. Jadi bayarannya nggak terlalu gede. Tour tapi versi nempel provider itu kan berarti kan? Iya, ke sekolah-sekolah waktu itu. Iya. Ya capek sih, cuman senengnya itu. Jadi kita bisa ngelihat kota-kota yang ada di Jawa sih pas itu. Iya. Iya. Maksudnya jalan-jalan tapi dibayar gitu. Iya. Kalau misalnya biaya sendiri mungkin nggak ngapain lah. Ngapain ya? Ngapain amat. Iya kan?
Iya, benar-benar. Oh berarti selama setahun itu udah sampai tour juga. Udah. Itu karena kebetulan temen. Jadi awalnya itu Van, temen itu punya bandnya bubar. Oh ya. Nah, tapi dia punya lagu-lagunya bandnya itu masih ada. Oh. Terus aku bilang, aku punya temen lagi cari band nih. Dia pokoknya lagi pengen bikin label musik lah. Lagi pengen ngorbitin artis gitu ceritanya. Oke. Nah, oke, dari situ terus akhirnya aku mau nggak lagumu coba aku tawarin. Tapi kalau emang masuk, nanti baru kita bikin personilnya. Karena band yang dulu itu personilnya udah mencar semua gitu. Iya. Oke kan, udah. Terus aku tawarin. Ternyata nggak lama itu cepet banget prosesnya. Langsung dipanggil. Terus kita disuruh langsung rekaman. Terus suruh dibikin apa? Masih sempet nyari personil waktu itu. Nah itu sambil jalan langsung disuruh cari personil. Kita bikin. Iya. Random banget. Karena materinya kan udah ada dari vokalisnya. Betul. Vokalis sama gitarisnya nih ceritanya yang punya materinya lagu kan. Udah ketambahan main keyboard. Berarti berarti kan vokalis sama gitaris udah ada, udah aman nih. Udah aman, ya. Lu keyboard, berarti kan tinggal nyari drummer sama basis. Iya. Aman lah nyari 2 doang. Aman. Jadi waktu itu emang langsung karena dadakan akhirnya sangat persiapan sekali. Teman-teman yang temen kafe ya, yang suka main reguler di kafe, ya terus aku tawarin, ini mau nggak gabung? Tapi ya resikonya kayak gini dulu, karena namanya band komersil pasti nggak bisa kayak band di kafe yang kita manggung dibayar itu nggak bisa, kayak gitu. Terus katanya, ya udahlah, oke lah, selama masih belum gimana ya, maksudnya belum masih merintis lah, oke lah. Gitu. Yang penting kan kita nggak keluarin biaya aja gitu. Ya udah akhirnya jadinya kayak band dadakan gitu. Kayak band dadakan terus tapi kita rekam ulang semua lagunya. Oke. Berarti kan pada saat itu berarti lu rekaman dengan proper nih di studio. Iya. Iya kan? Itu benar-benar lu yang ngisi. Iya, ngisi. Tapi aransemennya dari lagu yang sebelumnya nggak jauh beda. Iya, bukan maksudnya gini. Kan sempat dengar ceritanya Kangen Band awal-awal itu, awal-awal rekaman itu kan bukan dia yang main. Dia bisa. Dia dijokiin kan. Benar. Karena kan rekaman ternyata tidak semudah itu kan. Iya. Lu dengerin metronom dan segala macam. Itu benar-benar lu pure main sendiri. Main sendiri. Kebetulan emang satu band itu jago semua. Jadi waktu itu emang kita nggak aransemen ulang. Jadi cuma tinggal doang. Tinggal cara mainnya lebih ke cara kita pemainnya yang baru gitu aja. Tapi kalau aransemen lagu semua pokoknya yang udah ada itu udah tinggal kita rekam ulang aja semuanya. Gitu. Berarti berapa lagu itu? Itu ada 10 lagu. Iya. Berapa lama rekaman? Rekamannya cepet sih, sekitar sendiri berarti kan? Iya, sendiri. Seminggu lah. Di Jakarta juga cepet waktu lah. Itu. Cepet lah kalau seminggu mah. Iya sih, lumayan. Iyalah. Iya, berapa? 5 itu. Udah kebiasaan niru soalnya kali ya. Berarti benar-benar 10 lagu itu benar-benar udah ngikutin itu aja. Iya. Cuman ada 1-2 lagu doang yang mau dijadiin single itu yang diaransemen ulang. Berarti sempat jadi album dong? Albumnya ada. Iya, maksudnya dari 10 lagu itu berarti jadi album kan? Albumnya, iya. Cuman itu albumnya nggak sampai dijual di kayak toko-toko kaset gitu. Cuman pas lagi promo dibagi-bagi kali ya? Ya, jadi biasanya lebih di branding yang sama provider yang aku bilang tadi itu. Jadi dibundling gitu sama voucher nomor HP, ada albumnya, ada nomor HP baru gitu ceritanya yang dijual. Iya. Di branding. Gitu. Laku. Maksudnya ditargetin gak sih? Harus laku. Kan kalau band biasa kan kalau bisa sekian kopi nih. Pakai gitu juga gak sih? Kalau itu sih lumayan ya, karena kan di bundling kan, jadinya ya nggak tahu juga sih seberapa ya lakunya. Pokoknya ya lumayan lah. Gitu ya. Tapi lu sekarang inget gak lagunya? Gak inget. Udah gak inget. Parah, nggak boleh gitu. Iya. Karena kan promosi ya. Jadi waktu di sekolah tuh ini misalnya voucher cuman harga 20.000 dapat CD. Jadi yang beli sih mungkin rame pada belinya karena itu, bukan karena mungkin bandnya sih nggak tahu.
Aku lucu. Cuman ada di beberapa kota sih, ada yang beberapa tuh ternyata tahu Ada gitu. yang tahu. Iya. Waktu itu di kota Pemalang Hmm. sama di mana gitulah, pokoknya deket-deket situnya Oh, juga. di Jogja sendiri yang memang aslinya kalian sendiri nggak ada yang tahu juga. Di Jogja sih malah Nggak banyak? nggak ada yang tahu. Karena kan bandnya dadakan ya. Jadi kita tuh nggak pernah manggung bareng sebelumnya. Oh. Atau buat apa tuh namanya, kayak nge-gigs lah. Ya, ya, Pakai ya. nama bandnya itu nggak pernah. Karena kan habis Namanya band dadakan lah ibaratnya. iya gitu. Oh. Jadi langsung disuruh rekaman, bandnya baru jadi langsung suruh rekaman. Itu lucu banget sih. Iya, pulang Jogja, suruh foto, terus bikin video klip ke Jakarta lagi. Udah. Promo. Iya, nggak lama setelah berapa bulan itu cepet banget sih. Kayak bener-bener mana ya? Prosesnya cepet banget. Soalnya si bosnya pengen udah ngebet banget gitu dia. Oh, buru-buru aja. Iya, pokoknya dia tuh pengen nggak pakai lama lah, dia nggak sabaran pokoknya. Jadinya ya rekamannya juga cepet, bikin video klipnya cepet, dieditnya cepet. Langsung ke Jakarta lagi, kita langsung udah dapet jadwal buat promosi TV. Oke. Banyak tuh. Sorry, promosi TV itu hitungannya juga bandelingan sama si itu juga. Bandingan sama si provider. Nah, kalau itu aku nggak tahu deh. Itu kan Oh. ada manajemennya ya. Oke. Nggak bundling sih, cuman kayak mungkin mereka kerjasama kali ya, kayak Nempelin. beli iklan gitu. Oh iya, nempelinnya Ya, gitu ya. ya, benar. Oh gitu. Berarti Gitu. 1,5 tahun dengan band dadakan itu, iya kan? Berarti 1,5 tahun. Terus akhirnya bubarnya gimana? Atau emang karena kontraknya udah habis terus ya udah bubar sendiri-sendiri atau gimana? Sebenarnya kontraknya belum habis, cuman setelah setahun itu pada mulai gimana ya? Udah pada Mulai males. pada capek kali ya, karena Oh, heeh. sering bolak-balik Jakarta, jadi teman-teman yang lain juga nggak bisa kerja. Misalnya udah Oh. kerja, misalnya dapat job reguler di Jogja, Hmm. tiba-tiba harus promosi ke Jakarta, ditinggalin. Oh. Padahal waktu itu ada 2 yang udah punya anak istri, jadi ibarat kata itu penghasilannya di band komersil ini Heeh. kayaknya kurang cukup karena masih income-nya masih kecil ya, Ya, lebih sering. pas-pasan lah jatuhnya. Ya, lebih banyak promosinya kan. Oh. Jadinya satu pamit dulu, mau istirahat dulu, satu lagi ngikut, terus tinggal kita bertiga. Itu waktu itu masih ada jadwal TV lagi, itu yang main udah 3 karena lip sync. Oke. Jadi waktu itu nggak ada additional. nggak ada, karena lip sync doang kan, ngapain juga pakai additional kan. Iya. Jadi waktu itu pemain bassnya kosong. Terus? Jadi gak ada yang main bass. Sama. Sama drumnya dulu itu juga udah keluar duluan. Oh, Tapi berarti drumnya waktu itu ada temen yang pura-pura lah. yang pura-pura Oh. gitu. Lucu banget nih, gila band dadakan. Oh, berarti berarti intinya setelah itu ya udah tiba-tiba udah nggak dilanjutin lagi nih. Iya. Itu padahal udah single kedua tuh, lagi promosi single kedua. Emang jalan berarti ya? Maksudnya secara manajemennya jalan gitu loh. Secara manajemen jalan, iya. Manajemennya sih jalan karena jor-joran di awal mungkin ya, jadinya itu kayak Kadung ya. ya Terlanjur nih. barternya udah banyak gitu kan. Sekalianin aja gitu Iya. kan. Oh. Terus tapi emang beberapa kali udah di TV-nya yang manggil sih. Oh gitu. Iya. Berarti emang udah ya memang udah ada nama lah ibaratnya. Ya, kalau dibuat di TV kan? Iya, teman-teman TV. Kebetulan emang manajemennya itu bagus, jadinya Oh. kayak malah orang TV-nya yang manggil, artis lu dong, itu besok main ya hari ini ya, gitu. Biasanya kan malah biasanya kalau yang gue tahu di TV itu kan malah si manajemennya yang minta ke TV kan biasanya kan. Iya. Berarti kan kalau kejadiannya udah sebaliknya berarti kan memang udah ada lah, maksudnya emang ada marketnya berarti kan memang. Ya nggak sih? Iya, lumayan sih. Waktu itu sih lumayan sih, ada di salah satu TV yang depannya A. Sekarang masih ada nggak ya? Ada dong. Ya itu TV. sih lumayan sering sih. Itu yang kan siang-siang ya. A itu kan A Global TV. A Global TV. Yang acaranya mantap-mantap. Iya betul. Sore dong itu. Nggak siang dong. Iya, menjelang sore ya, Iya menjelang sore jam iya. 3 lah. Yang masih panas-panas banget itu. Nah, bener.
Jadi emang karena kita Anjay. berapa kali dulu kan promosi di sana. Gila keren juga lo ya bisa masuk gitu ya. Ih, nggak kelihatan juga sih. Nggak apa-apa tapi minimal kan bagus lah. Benar-benar. Gue aja mau masuk dahsyat nggak jadi diganti orang gue gitu. Masuk dahsyat diganti sialan. Terus Ya gitulah pokoknya karena dulu sering promosi. Ya. Terus nggak tahu kenapa orang Antv-nya katanya lihat ini sih grafiknya bagus kalau pas band ini gitu. Banyak yang minta. Jadinya malah berapa kali kita yang diundang buat datang. Iya, keren. kayak gitu. Terus ya itu. Jadi terakhir itu waktu diminta personilnya Udah sisa-sisa lah. udah sisa-sisa. Nggak mungkin kalau bertiga kan jadi boy band nanti. Walau di situ belum ada eranya kan waktu itu kan. Nah, tapi gini. Tapi akhirnya gimana? Gimana ketika pas kalian udah bubar? Apakah memang ya udahlah kita bubar aja atau memang manajemen bilang kayaknya udah nggak bisa dilanjutin lagi? Atau tiba-tiba diem aja udah kalian? Oh ya, jadi terakhirnya itu kita mau single ketiga. Nah, waktu mau single ketiga dengan personil itu udah 3. Terus drummer udah ada calon sih. Ini ada yang ada. Terus si bos akhirnya itu mungkin udah capek juga sama kita kali ya. Kok nggak naik-naik nih band ya. Terkenalnya di itu doang acara yang tadi ya kan. Tawaran manggungnya tuh belum banyak. Off airnya nggak banyak lah. Off airnya nggak banyak. Tapi udah ada sih off air itu udah ada. Cuman nggak yang kayak sekali off air dibayar sampai puluhan juta. Iya. Gitu enggak. Belum nutup lah ibaratnya. Iya nggak nutup buat dia produksi udah 2 single gitu. Iya. Terus dia kan juga ada ngambil artis-artis lain juga kan yang mau diorbitin. Jadi mungkin maksudnya mau gantian dulu sama yang lain. Nah tapi di single ketiga ini dia itu si bos ngasih lagu, bukan lagu dari kita yang kemarin itu yang udah ada. Dia ngasih lagu dari penciptanya itu yang pasangan suami istri itu loh. Zaman dulu. Iya. Yang depannya P dan D. Oh iya. Nah, dia beliin lagu itu buat kita satu. Oh berarti memang seniat itu dong? Ya, jadi emang kebetulan semua emang si bos ini emang getol banget kan. Dia pingin ngangkatin perusahaannya dia. Dia beli lagu sama, boleh disebutin gak sih? Ya gak apa-apa, sebutin aja. Kalau gue sih gak ada masalah. Itu si Pai dan Dewik. Dia langsung beli 10 lagu. Berarti maksudnya gini loh, jor-joran banget berarti. Jor-joran banget. Nah, manajemen masih ada gak sekarang? Udah gak ada. Udah gak ada ya? Udah gak ada. Oh ya udah. Kayaknya udah habis kali duitnya. Tuh gila loh, bisa beli 10 itu gila sih. Iya. Gila sih, iya. Sampai akhirnya ya single ketiga tuh kalian. Mau single ketiga udah dikasih lagunya. Lagunya itu kayak ST12. Oh Melayuan. Iya, jadi udah berubah konsep eranya. Karena si bos bilang kayaknya susah nih eranya, harus ngikutin era. Terus ya udah, kalau aku sih nggak masalah waktu itu. Pemain gitarisku masalah, vokalisku nggak masalah, tapi dia nggak bisa nyanyiin lagunya. Oh, nggak bisa cengkok Melayu. Nggak bisa, aneh lah pokoknya. Terus akhirnya gimana? Akhirnya si bos mikir-mikir, ya udah deh kalian pulang dulu deh ke Jogja. Nah udah, awalnya sih dari situ. Akhirnya kita pulang dulu. Aku juga waktu itu sebenarnya udah males juga. Maksudnya bukan males ya, kayak sebenarnya udahlah, udah nggak bisa nih dilanjutin terus nih. Apalagi kan aku udah dari dulu tuh udah hidup sendiri gitu. Jadi nggak nutup lah ya intinya. Iya nggak nutup. Karena kebiasaan dari dulu kan di SMA gitu udah dapet duit kan. Jadi udah nggak pernah minta duit sama orang tua. Iya. Makanya ketika udah selama 1 tahun itu bener-bener susah. Kayaknya aja kita sering itu dulu zaman BBM ya. Iya BBM. Lah nontonnya di sini ya, di TV ini. Kayaknya mungkin orang teman-teman pada ngelihat, wih keren masuk TV terus. Padahal nggak tahu kehidupan sehari-harinya itu susah gitu. Berarti belum tentu yang ada di dalam TV itu enak gitu kan? Iya benar. Iya. Hidupnya mah susah. Ya kasihan lah pokoknya. Depending nggak honornya? Enggak sih, kalau pending nggak di honor. Cuman ya nggak cukup aja sih. Masih banyakan waktu perform di Jogja. Berarti setelah disuruh pulang sama manajemen, ya dengan kata lain ya mungkin ya kalian nggak terserah lagi. Akhirnya udah dong, udah selesai tuh, udah nggak lanjut lagi. Iya. Nah
akhirnya lu gimana Dem? Maksudnya apakah lu mencoba peruntungan ke Jakarta atau lu tetap masih lanjut di Jogja? Akhirnya aku balik lagi dulu di Jogja. Hah? Itu pulang ke rumah orang tua. Nah di situ disuruh orang tua bantuin toko lah, punya toko kan, disuruh bantuin. Cuman jalan 2-3 bulan kayaknya nggak passion deh. Jadi pengen gatel banget gitu main. Akhirnya teman-teman yang di Jogja tahu aku udah di Jogja lagi gitu, terus mulai ngajakin lagi. Ayo main di sini yuk. Nah awalnya dari situ ya udah, akhirnya aku akhirnya main dulu di Jogja, nyoba ibarat kata tuh ngamen lagi nih. Iya. Gitu Van, ngamen lagi karena sampai dimarahin sama orang tua, ngapain sih kok ngamen lagi, kan sampai ke Jakarta aja udah jelas gagal lah ibaratnya. Iya, buat makan aja nggak ada duitnya. Ngapain sih main musik lagi gitu. Bener. Iya. Akhirnya ya tapi masih dengan niat karena kayaknya aku bisa deh misalnya berbisnis dari musik itu juga bisa. Apalagi kalau waktu dulu itu emang diragukan Van. Iya. Kerjaan musik itu apa sih? Iya. Apalagi buat di daerah ya, di Jogja itu tahun itu segitu udah, ya. Iya, parah banget. Bayarannya itu kecil, pokoknya nggak dianggap lah. Kayak gitu. Nah akhirnya aku ngelesin di Jogja, terus sambil ngelamar kerjaan di Jakarta juga, tapi yang masih tentang musik. Jadi kan aku dulu waktu di band sebelumnya itu sambil mempelajari manajemennya juga kan. Waktu yang dulu itu gimana sih kok dia bisa ke TV, ke radio gitu kok bisa. Nah dari situ kayaknya asik juga ya kerja di bidang kayak ginian juga. Mungkin kalau ceritanya di balik layarnya. Iya. Kalau di balik layar kan lebih aman ya. Kita kan digaji. Iya. Tiap bulan ada lah. Nah, iya. Akhirnya aku coba ngelamar tuh. Akhirnya ada satu yang aku ngambil, diundang ke Jakarta. Kamu kerja di tempatku deh. Jadi ya ibarat kata jadi pesuruh artisnya gitulah. Jadi manajemennya lah. Iya. Manajemen yang di lapangan. Roadman. Ya mirip-mirip gitulah. Ya, roadman-nya ada Van, atasnya. Di atasnya roadman lagi. Di atasnya roadman. Kalau roadman ada lagi. Ya berarti nggak pesuruh juga lah. Tapi kalau mereka kemana-mana, otomatis aku harus ikut. Kalau event tuh istilahnya kalau kayak tim leader gitu kali ya. Iya, kayak manajer lah. Ya manajer beneran lah. Tapi kalau sesi repotnya ada lagi di bawahnya. Iya, berarti enggak itulah. Ya itu sih. Akhirnya itu jalan tuh. Ya, akhirnya aku kan di Jogja kurang lebih 6 bulan. Akhirnya ke Jakarta lagi waktu itu karena ada panggilan di sebuah label, aku kerja. Nah, sekarang ceritanya jadi di balik layar. Di situ. Terus senang tuh di balik layar. Lumayan. Iya, maksudnya kan gini, kalau biasa main musik terus tiba-tiba nggak main lagi kan kayak sebulan masih bisa deh. 2 bulan 3 bulan kayaknya dia. Bisa. Ya. Nah, ini awal ceritanya lagi nih Van. Jadi waktu aku akhirnya kerja di label itu, kembali lagi kayak waktu dulu di Jogja, suka datang nih kemana, terus cari kenalan lagi nih musisi-musisi kan. Nah, akhirnya bisa nyambi juga. Terus ada beberapa teman juga tuh kayak dia punya session player juga ya di Jakarta. Oke. Nah, waktu aku bilang, ini dong kasih job dong. Nah, akhirnya dia ngasih job, tapi kayak ngiringin artis juga. Artis yang solo-solo gitu loh, Van. Session nah, artis itu. Nah, itu berapa kali aku juga jalanin. Oke. Jadi sambil kerja, sambil main musik juga. Nah, itu sih aku lumayan sih di situ. Jadi ya bisa bayar kosan, bisa makan lah, lumayan. Akhirnya ikut di label itu berapa lama? Itu bertahan 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Terus akhirnya udahannya kenapa? Artisnya emang udah nggak ini lagi. Biasanya kan gitu kan. Artisnya udah nggak ini lagi nih. Ya, jadi waktu dulu artisnya kan zamannya boyband tuh, Van. Boyband, girl band gitu kan. Nah, apalagi boybandnya dangdut pas itu. Boyband dangdut. Gitu, agak keren ya. Boybandnya tapi alirannya tuh dangdut modern gitu. Agak keren boybandnya. Akhirnya aku kan itu kerja di situ, terus mungkin karena kecapean kali ya.
sampai akhirnya sakit. Oke. Sakit sampai masuk rumah sakit. Oke. Nah, dari situ aku istirahat kan lama tuh di label Ah. itu. Terus si bosnya label aku yang dulu bilang, "Udah deh kamu jangan kerja di lapangan. Kamu bagian di kantor aja. Ah. Lebih ke kantor aja." Ya udah, oke. Aku akhirnya pindah bagian kantor. Waktu itu 1 bulan doang. Habis itu aku mutusin udah deh, aku resign aja deh dari label musik itu Dengan alasan dengan nggak alasan cocok aja di back office. sebenarnya cocok, cuman kantornya udah nggak sehat, Oh, teman-temannya udah nggak sehat. Jadi kayak gimana ya? lingkungannya lah ya. Lingkungannya tuh nggak sehat. Jadi kayak teman-teman yang di lapangan itu kayak gimana ya? Udah saling nggak sehat lah Ya, antara ya, ya. hubungan di teman-teman di kantor itu. Ya, ya, ya. Jadi kayak senggol-senggolan semua. Cari-cari muka semua lah ya. Nah, iya benar-benar. Karena kan waktu itu ya gitu nih, persaingannya juga susah kan. Ya karena emang trennya semuanya gitu kan. Iya. Terus aku juga nggak cocok karena pengen coba deh keluarin, jangan boy band sama girl band gitu. Oh. Keluarin yang lain, tapi kayaknya Nggak bisa. iya nggak didengar. Nggak didengar. Jadi ya udah deh, akhirnya aku keluar aja deh. Keluar aja karena di label itu juga nggak berkembang. Terus akhirnya ya udah, sementara keluar itu main-main aja di kafe lagi. Ya session lagi berarti. Session lagi. Session lagi terus Itu tahun berapa tuh? Oh, sorry, itu yang di label itu tahun 2017. Iya, sekitar 2017-an. Iya, 2017 ya. Iya, session sih cukup lama sih. Sampai hampir akhirnya jadi session itu hampir 2 tahun ya. 2 tahun, berarti sampai kurang lebih sampai 2019. Iya, sampai nikah, sampai punya anak. Jadi session. Sampai session. Cuman sebenarnya nggak sekedar session sebenarnya kan. Maksudnya kalau session kan cuma sekedar ngikut orang doang. Iya, iya. Akhirnya kan sekarang lu bikin entertainment sendiri dong. Iya, iya benar. Itu tahun 2000? Sekitar 5 tahunan yang lalu berarti 2016. 2018. 16. Ah, enggak 16 dong. Iya, iya, sekitar tahun 2016. 16 masa? Iya, iya. Ah, masa sih enggak mungkin 16 dong. 2017 kali ya? Enggak dong. 17 ya mungkin. Ya 2017 ya. 2017. Masa sih 2017? Enggak deh cuy. Gue kan Coba ya. nih kira-kira nih. Kita tuh yang masih ikutan wedding itu, gue terakhir sampai 2016. 2016 kita masih main wedding. Iya. Ya kan? Iya, benar. 2016 udah main wedding, kalau nggak salah itu juga udah ada ini premier ini, kalau nggak sudah ada. Oh, cikal bakalnya udah ada. berarti yang lu ikut di label itu nggak 2000 segitu dong? Salah ya berarti ya? Salah. Oh iya benar. Berarti sekitar tahun 2010 kayak Evan. Iya, berarti mundur jauh banget kan? Pokoknya waktu masuk kuliah itu sekitar 1 tahunan setelah aku kuliah sih. Kuliah itu tahun berapa? Hmm, Anjir, jadi belajar ngitung-ngitung, jadi belajar ngitung ya tahun segitulah pokoknya. Ya udah pokoknya ya kurang lebih di bawah 2015 lah pastilah ya. Berarti sorry, 2014 berarti ya berarti labelnya di 2014-an berarti ya? Iya. Iya kan? Iya. Di 2016 lu udah. Oh enggak, di label itu kayak di bawah 2014 sih. Di sekitar tahun 13. kerja di label ya 2013-an. 2013-an. Berarti di 2000, berarti premier itu 2016. Sekitar 2015, 2014 sampai 2015-an. Itu udah mulai sih awal-awalnya. Ya, cuman belum niat belum banget. diseriusin. Iya. Iya. Apa yang bikin lu kepikiran kayak gue mau ngambil, kayak gue bikin sendiri nih? Itu kan maksudnya resiko ya? Iya. Sebenarnya sih karena waktu itu dukungan istri juga ya. Jadi karena kalau kita di Jakarta jadi session itu kan hidupnya nggak jelas ya. Nggak jelasnya itu jam kerjanya sih. Iya. Jadi kadang kita dapat jadwal main tuh malam banget. Kadang dapat jadwal main tuh pagi banget. Iya. Jadi hidupnya tuh nggak teratur. Siklusnya nggak bagus gitu loh. Iya. Terus kena angin malam apalagi ya. Iya, benar, kena asap rokok ya kan. Akhirnya dapatnya nggak seberapa, berobatnya yang banyak. Nah bener. Tiap hari minum tolak angin terus. Sponsor nih.
Iya tapi bener ya, bener. Session begitu ya biasanya rata-rata kan. Iya, apalagi kalau event atau acara tuh seringnya kan malam ya, nggak mungkin Iya, pagi. iya nggak mungkin. Jalan sehat kalau pagi kan. Pagi juga ada sih. Ada, Kalau tapi pas jarang lah. pagi, iya Jarang. bener. Kalau pagi banget tuh pasti. Iya. Nah kayak gitu. Jadi hidupnya tuh nggak sehat. Oke. Terus asap rokok sih terutama ya. Iya. Jadi itu lebih. Jadi aku sering sakit sih, sering sakit. Terus Kayak baru kepikiran kayak wah udah kayak nggak bisa begini deh. ya, apalagi kalau lagi sakit mau nggak mau ya dipaksain main. Karena Oh, misalnya iya. udah latihan atau udah mepet nih kurang 1 hari, Ya, cari terlanjur. ganti Udah nanti. nggak kejar. Iya, ntar marah lagi pemain yang ngajakin kan. Iya, Kok iya. pemainnya ganti? Terus mainnya salah-salah lagi. Nyari di mana sih? Iya. Oh, akhirnya bikin Premier Entertainment itu di 2015-an akhir. Iya, itu setelah sebelum nikah dan habis nikah sih kurang lebih. Akhirnya seriusnya di 2016-an 2016-an lah ya. ya. Iya. 2016-an. Jadi waktu itu emang main wedding itu juga udah sering. Pak. Selama tinggal di Jakarta itu berapa kali ada yang ngajakin wedding juga kan. Terus kayak ngelihat, wah kalau main wedding asik ya. Kayaknya lebih, wah gimana gitu mainnya di tempat AC gitu. Gak ada asap rokok kan. Nyaman lah. Iya. Terus 2 hours juga ya kan. 2 jam doang mainnya gitu. Jadinya emang enak ya. Nah di situ tuh aku sambil mempelajarin tuh. Tiap kali aku dapet job diajakin buat main wedding, aku pelajarin tuh. Oh dia sistemnya tuh kayak gini. Sistem ini ada MC-nya, ada wedding organizer-nya juga kan. Nah di situ itu aku pelajarin. Oh gini. Terus sampai aku kadang suka tulis tuh. Pokoknya kalau nikahan Chinese nih, ada prosesinya apa aja. Itu biasanya sampai aku tulis tuh di HP. Oh mirip-mirip WO berarti. Iya. Iya kan persiapan. Oh betul. Terus kadang kalau ngejob wedding juga yang punya kan nggak pernah datang tuh. Biasanya anak buahnya doang. Iya. Suka mintain nomor anak buahnya. Terus kadang suka aku ngajakin ngobrol. Kayak ya gitulah, colongan lah, nanya-nanya colongan. Ini gimana sih? Sistemnya gimana? Nah, setelah udah oke, terus ada temen yang emang kadang minta cariin band dong buat main di wedding ini. Nah, oke, di saat itu aku mulai nih. Waktu itu aku nggak dibayar, nggak apa-apa deh, bayaranku waktu itu buat minjem kamera lah atau minta tolong orang buat videoin. Jadi kan aku kepikirannya kalau mau jualan karena nggak punya nama, berarti yang dijual harus bagus kan. Jadi waktu itu sampai aku rela nggak usah dibayar, tapi aku maunya pakainya videonya bagus, terus audionya ngerekamnya nggak pakai dari audio HP gitu. Karena dulu belum bisa beli, sewa. Iya. Nah terus udah dari situ mulai tuh dikit-dikit, terus mulai jualan di Instagram. Nah di situ mulai ada yang nanya-nanya gitu, Van. Itu puji Tuhan banget sih. Padahal nggak ngerti gimana caranya. Padahal nggak punya portfolio apa, nggak punya kenalan siapa-siapa juga, kenalan WO. Kan aku soalnya dari Jogja ya. Iya. Jadi di sini tuh mungkin buta kalau banget lah. Buta banget kan, misalnya teman SMA mau nikah, pakai band gue dong, kan gitu kan. Iya. Kalau di sini mah buta banget karena temen nggak ada, komunitasnya anak band semua. Kalau anak band nikah nggak mungkin. Minta tolongnya ke anak band lagi kan. Iya benar. Kayak gitu. Tapi dari yang awal 2016 tuh yang sama sekali berdarah-darah banget nih, yang berjuang banget sampai berapa lama lu sampai akhirnya wah ada nih yang udah mulai banyak nih jobnya. Itu after setahunan lah ya. Berarti sekitar 2017-an nih lah. Iya. Akhir ya. Iya. Jadi kalau dulu itu sampai dulu tuh bayarannya itu buat anak-anak band tuh kecil banget, Van. Oke. Jadi karena emang kita nggak punya portfolio apa-apa, ya udah pokoknya kalau ada orang yang nanya nih, itu kalau bisa tuh jadiin lah gitu. Sampai aku tanya, kakak budgetnya ada berapa? Dia sebutin cuman nggak jauh-jauh nih, cuman segini, masih jauh dari harga yang aku kasih. Aku bilang ya udah deh, hajar aja deh gitu. Yang penting gimana ya bisa dapat portfolio dulu. Iya. Jadi aku bisa dapat job buat nikahan. Mungkin pas itu aku malah ibarat kata malah nombok ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa deh. Namanya kan kalau usaha kan gitu juga. Iya pasti benar. ya kan.
daripada budget promosi, ya udah ini sebenarnya sama aja gitu. Sampai akhirnya berarti di 2017 itu akhirnya klien oke dengan rate lu. Ya mulai oke lah, nawarnya tuh nggak banyak gitu. Ya. Karena kan waktu dia nanya kan, Mas ada contoh video performnya nggak? Aku tunjukin kan, Ya. udah banyak. Kalau dulu kan videonya paling cuma 1 atau 2. Nggak pede Ya, juga, nggak iya. kuat juga ya. Terus dia mintanya itu yang full band atau yang mungkin minimalis. Nah, sekarang udah ada contohnya semua kan. Setelah setahun itu mungkin bisa ngumpulin sekitar 10 HP 12 video lah ya, yang kualitasnya HD lah, Van. Udah pede lah ya. Nggak pakai kayak HP gitu kan. Iya. Malu juga ya Iya, dilihatin ya. benar. Masa pengantin tuh mau bayar jutaan tapi kita ngasih contohnya videonya jelek gitu kan. Iya. Nah, aku sih prinsipnya awalnya dari situ tuh. Jadi walaupun bermusik tapi konsep bisnis juga harus dijalanin. Sampai akhirnya di 2019 itu udah lumayan banyak lah jobnya lah ya. Puji Tuhan udah banyak lah ya. Ya. Tapi gimana nih di 2020? Maret pandemi, you know. Di 2020 ya pandemi 2020 ya? kan? Iya. Maret. Gue masih ngejob sama lu tuh kan Maret tuh. Masih awal-awal Maret masih Oh ngejob. iya, itu terakhir ya kayaknya. Terakhir. Gimana? Selama pandemi lumayan sih, lumayan memprihatinkan ya. Karena bener-bener ditutup semua kan, jadi kayak nikahan nggak boleh ada, kafe juga ditutup juga buat teman-teman musisi yang lain gitu. Karena semenjak aku buka entertainment itu emang udah stop main di kafe. Jadi lebih fokus aja lah di wedding ini. Weddingan ya. Lebih fokus di wedding gitu. Tapi rata-rata banyak yang cancel atau yang mundur? Yang mundur hari? Banyak yang mundur, yang cancel juga banyak gitu. Yang cancel banyak, ada yang cancel udah bayar dikit, minta duitnya dikembaliin gitu. Padahal kan kadang flow-nya itu udah nggak bisa kalau duitnya dibalikin, karena duit kadang DP yang masuk atau apa itu kan kalau di sistem manajemennya kan mungkin udah buat kita biaya promosi lah, kayak buat pameran, buat maintenance teman-teman musisi yang lain juga, yang di back office juga kan ada tuh. Jadi kan nggak bisa kalau sebenarnya diminta duitnya dibalikin tuh nggak bisa. Sebenarnya nggak bisa. Sebenarnya di bisnis apapun nggak bisa. Cuman karena pandemi ya banyak pengantin juga. Anjir, iya banyak orang butuh duit kan. Iya, semua alasan pandemi memang. Bener. Iya, berarti lumayan pusing juga lah ya ketika. Lumayan pusing juga karena ngatur jadwalnya lagi jadi bentrok. Iya. Terus belum pusing juga nggak ada pemasukan. Iya lagi. Itu yang paling penting ya. Tapi so far aman dong, maksudnya masih banyak klien yang akhirnya masih kontak-kontak lagi kan? Masih. Itu kita sih sempat berhenti Maret sampai lama itu. Agustus lah kira-kira, Van. Agustus baru mulai lagi ya? Agustus itu ya baru mulai kayak nyolong nyolong. Tipis-tipis. yang simpel-simpel aja cuma piano doang. Iya. Ya, jadi waktu udah mulai boleh lagi kerja tuh rasanya seneng banget tuh. Iya. Kan jadi ada pemasukan, terus nggak bosen juga kan? Iya benar, nggak bosen, ada pemasukan. Terus buat teman-teman yang lain juga bisa kita bagi-bagi kerjaan juga kan? Iya. Ya itu seneng banget sih Agustus sampai PPKM ini kan akhirnya ada lagi nih. Iya kan? Sampai PPKM akhirnya ditutup lagi. Iya, 2 bulan ya. Kurang lebih. 2 bulan iya. Sekarang udah mulai jalan lagi? Sekarang akan ya. Akan lah ya. Mungkin ya bulan-bulan ini lah ya. Ini kan masih sekarang ini ngetiknya September awal September. Doain ini aja. Tayangnya minggu depan di minggu kedua berarti. Oh iya. Ya udah ada dong berarti pastilah. Ya kan? Takut salah ntar disidak lagi. Enggak lah. Emang podcast saya siapa sih yang denger? Enggak ada yang denger. Seluruh dunia nih. Oh ya, dunia apa? Dunia lain. Dunia air. Tapi gini, berarti dari ceritanya yang lu memang dari awal yang musisi dan segala macam sampai sekian berdarah-darahnya sampai akhirnya udah merasakan hasil enaknya lah ibaratnya kurang lebih. Iya, betul. Lu ada enggak sih pesan-pesan buat teman-teman musisi di luar sana yang apa ya? Yang belum apa-apa, apa udah gaya-gaya gimana gitu?
Ya maksudnya lu ngejelasin aja lah gimana gitu. Ada pesan-pesan untuk teman-teman musisi deh yang sekarang karena pandemi kayak atau enggak kayak. Apa ya teman-teman buat musisi? Iya. Aduh, nanti dikira menggurui lagi. Nggak apa-apa, ini kan opini aja. Opini aja. Apa ya? Sebenarnya karena udah kemarin kejadian tahun lalu ya, terus kejadian PPKM ini itu sebenarnya jadi musisi itu kan kreatif ya. Ya. Belajarnya susah, lama ya, biar ya. bisa main musik kan. Seneng banget sih kalau yang teman-teman musisi yang lain tuh yang bisa tetap survive. Jadi dengan keadaan pandemi ini itu ada banyak teman yang bisa survive. Terus kalau pesennya sih kita harus sekreatif mungkin sih. Oke. Apa aja ya lah. Iya. Jadi karena kita nggak tahu ya pandemi ini kapan selesai. Mungkin masih lama kali ya, Van ya. Iya. Soalnya divaksin aja baru berapa persen, Van? Tapi ya moga-moga bisa lah ya. Minimal kayak sebelum PPKM lah ya. Ada tipis-tipis lah ya. Tapi bagus sih musisi-musisi yang berapa yang aku kenal ya, banyak yang aku kenal jadi pinter-pinter, Van. Pinternya gimana tuh? Ada yang pinter main trading sekarang. Ada yang pinter masak. Iya. Bapak kan contohnya salah satu jadi masak juga kan ya. Iya kan? Iya. Terus kan dipromoin ntar nih, bisa dipromoin nih. Jangan. Enggak apa-apa. Musiman itu. Enggak apa-apa. Kalau ada jalan bagus kan? Ya dong. Bukanya selama wedding masih ditutup. Ya enggak gitu konsepnya dong. Sangat temporer sekali. Ya gitu lah. Iya, jadi appreciate sih. Jadi karena musisi belum bisa dapat kerjaan, gak bisa juga dipaksain kerja ya. Karena kan kalau pandemi ini siapa sih yang mau? Dan gak bisa nyalain pemerintah juga karena itu poinnya, gak bisa nyalain pemerintah. Iya, gak bisa nyalain pemerintah karena gimana ya? Kalau mau dibiarin, ekonominya hancur juga. Kasusnya ya kan? juga tinggi lagi. Kasusnya tinggi lagi. Iya. Kan? Banyak orang mungkin yang berjatuhan karena mungkin kalau dulu ya setahunan yang lalu mungkin kita nggak percaya ya. Siapa sih yang mati? Siapa yang mati? Nah. Mungkin semakin kesini semakin mendekati loh. Iya, circle terdekat kan. Iya, sampai keluarga terdekat pun ada yang meninggal, ada yang kena itu ngerasain, atau mungkin malah pernah ngerasain sendiri akhirnya, gitu kan. Bahkan malah banyak cerita yang dia nggak kemana-mana kok, di rumah aja tapi bisa kena. Benar. Ya itu kan. Ya, gitu. Jadi intinya untuk teman-teman musisi kreatif aja lah ya, lebih kreatif lagi aja. Ya, kreatif aja. Soalnya emang banyak temen sih aku ngeliat yang kayak malah sukses main kripto, main benar, saham tuh ada itu yang sukses. Terus ada juga yang malah jualan kayak jual-jualan online itu mulai jalan. Malah mungkin habis ini nggak mau ngeband lagi kali dia. Lebih untungan jualan online kayaknya. Kayak gitu sih ada sih. Jadi ya seneng sih. Jadi kalau selama ini aku nggak ngelihat sih kalau yang aku kenal ya. Jadi musisi itu yang kayak cuman marah-marah doang, teriak-teriak. Ini gimana sih? Kok kita nggak ada bantuan atau apa? Sebenarnya kalau musisi itu kita tuh jangan orang yang minta dibantu ya mestinya. Karena belajar musik itu aja kan udah susah. Jadi mestinya kalau lagi saat kayak gini ya kita mestinya bisa sih. Coba cari cara yang lain gimana. Ya nggak usah buat mengkayakan diri sendiri dulu sih. Kalau kayak gini kan yang penting kita bisa bertahan hidup, anak istri, anak bisa sekolah. Sorry Van. Ya nggak apa-apa. Anak bisa sekolah, terus cukup lah ya. Itu untuk sementara ini sih udah oke dulu kali ya. Kalau dulu kan zaman dulu enak banget ya. Musisi, MC cuma main 2 jam bayarannya jutaan semua. Sekarang mungkin cari cuan 2.000 aja susah ya. Banting harga banget ya sekarang. Iya, cuan 2.000 ditawar 1.000 kan? Iya. Pokoknya intinya gitu loh, mesti lebih kreatif aja ya. Gimana caranya nyari jalan lah ya. Ya benar. Harus lebih kreatif lagi. Tapi percaya sih kalau musisi pasti kreatif semua. Harusnya ya. Iya. Seharusnya. Pasti ada sih. Oke. Sebelumnya kita kasih tahu dulu nih Premier Entertainment apa namanya? Instagramnya @Premiere. Premiere Entertainment. Iya. Apa sih? E-nya double ya. Iya Premiere Entertainment. Entertainment ya.
Underscore, Yoi, ya. itu saya tahu loh. Terus sekarang juga lagi ada bikin usaha apa? Usaha Makanan ya. ya cuman makanan rumahan doang sih. Iya. Bisa dicari didapatkan di mana nih? Didapatkan di GrabFood kah apa di mana gitu? online dulu sih. Online dulu. Tokopedia gitu mungkin Tokopedia. bisa. Apa namanya? Pesan. Shine apa ya? Dia lupa. Shine Battery kalau nggak salah ya. Ya, Shine Battery. Shine Battery ya, ada di ya. Instagram. Ntar ada ditulis deh. Ya, itu jualan kue sih. Istri sih yang bikin Ya, gitu. ya kan sama juga. Ya, Ujung-ujungnya lumayan kan lah. sama lah. Ya kan. Ya pokoknya itulah. Terima kasih Koko Andrew Sama-sama. sudah cerita-cerita. Sama-sama. Saya malah baru tahu loh ini kalau kejadian ini nih provider nih baru tahu beneran. Ya terima kasih lah sudah mengisi episode ke-17 saya. Udah nih. Lagi Udah, dong. mau Kurang lama nih. lama-lama mau kemana? Ya udahlah pokoknya gitulah. Oke, Terima oke. kasih. Ya, sukses terus ya. Oke, sehat-sehat. Oke, sehat-sehat. Oke, sehat-sehat.